Ada apa sih dengan perilaku sedentari? Perilaku sedentari atau yang dalam bahasa Inggris disebut sedentary behavior berasal dari bahasa Latin yakni sedere yang berarti duduk. Perilaku sedentari adalah istilah untuk menggolongkan sekelompok perilaku di luar waktu tidur yang memiliki energi pengeluaran rendah atau low energy expenditure yakni lebih kecil sama dengan 1,5 metabolic equivalent of task atau METS dan mengarah pada kegiatan yang tidak meningkatkan pengeluaran energi di atas tingkat istirahat atau tidur. Lain untuk menyebut perilaku sedentari adalah perilaku menetap karena mencakup kegiatan seperti yang pertama, duduk dalam waktu lama saat berada di tempat kerja, di sekolah, di rumah, di perjalanan saat naik kendaraan, dan pada saat waktu luang. Yang kedua, berbaring menonton televisi dan bentuk kegiatan hiburan lainnya yang mengharuskan individu untuk berada di depan layar. Perilaku sedentari berbeda dengan ketidakaktifan fisik dan aktivitas ringan, karena ketidakaktifan fisik mengacu pada kondisi ketika individu tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik yang telah ditetapkan sesuai dengan standar kesehatan. Sementara, aktivitas fisik ringan mencakup kegiatan seperti berjalan lambat, duduk sambil menulis, memasak makanan, serta mencuci piring dengan pengeluaran energi 1,6 hingga 2,9 METS. Dan perilaku sedentari mengarah pada kondisi ketika seseorang menghabiskan banyak waktu dalam satu hari untuk berperilaku sedentari, yakni mencakup kegiatan duduk atau berbaring. Berikut perbedaan beberapa pergerakan manusia jika dilihat dari nilai METS-nya, yaitu tidur mengeluarkan 1,0 METS, perilaku sedentari mengeluarkan lebih kecil sama dengan 1,5 METS, aktivitas fisik ringan mengeluarkan 1,6 hingga 2,9 METS, aktivitas fisik sedang mengeluarkan 3,0 hingga 5,9 METS, dan aktivitas fisik berat mengeluarkan lebih besar sama dengan 6 METS. Oleh sebab itu, semakin rendah pergerakan yang dilakukan, maka semakin sedikit pula energi yang dikeluarkan, dan semakin tinggi pergerakan yang dilakukan, maka semakin besar pula energi yang dikeluarkan. Contoh perilaku sedentari. Pertama, berbaring atau duduk dalam waktu lama, seperti menonton TV, bermain video game, duduk lama di depan komputer. Yang kedua, pergi ke sekolah diantar menggunakan kendaraan meski jaraknya dekat. Ketiga, malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga. 4. Perubahan kebiasaan. Misalnya pergi ke toko atau minimarket yang berjarak dekat beberapa rumah dari tempat tinggal dengan mobil atau motor. Kelima, kurang berolahraga. 6. Menggunakan lift meskipun akses tangga tersedia. Ketujuh, selalu menggunakan kendaraan bermotor untuk mencapai tempat yang jaraknya dekat. Klasifikasi perilaku sedentari. Perilaku sedentari dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, perilaku sedentari rendah, yaitu perilaku sedentari yang dilakukan selama lebih kecil 2 jam per hari. Kedua, perilaku sedentari sedang, yaitu perilaku sedentari yang dilakukan selama 2-4 jam per hari. Yang ketiga, perilaku sedentari berat, yaitu perilaku sedentari yang dilakukan selama lebih besar 4 jam per hari. Dampak perilaku sedentari. Perilaku sedentari memiliki efek yang dapat merugikan kesehatan, yakni dapat meningkatkan semua penyebab kematian, termasuk di dalamnya adalah penyakit tidak menular atau PTM. 1. Obesitas atau kelebihan berat badan. 2. Diabetes mellitus. 3. Hipertensi. 4. Tingginya kolesterol. 5. Depresi. 6. Berbagai jenis kanker. 7. Osteoporosis. 8. Gangguan muskuloskeletal. Upaya mencegah perilaku sedentari. Pertama, jadikan bersepeda, berlari, atau berjalan sebagai bagian dari perjalanan saat hendak ke sekolah atau tempat tujuan lainnya. Kedua, mengatur waktu 20 menit untuk berjalan-jalan kecil setelah makan malam. Ketiga, mengambil jeda selama 30 menit hingga 1 jam untuk berdiri atau melakukan aktivitas fisik ringan setelah duduk dalam waktu lama, baik saat berada di sekolah, di tempat kerja, atau di rumah. Keempat, jika berpergian dengan kendaraan pribadi, maka parkirkan kendaraan dengan jarak yang cukup jauh dari tempat tujuan agar sisanya dapat ditempuh dengan berjalan. Kelima, batasi waktu untuk berperilaku sedentari seperti membatasi waktu menonton televisi dan selalu berdiri atau melakukan aktivitas lain ketika jeda iklan berlangsung. Keenam, jika menaiki kendaraan umum, turun di pemberhentian lebih awal sebelum tempat tujuan.
Ketujuh, jika memungkinkan, lebih baik memilih posisi berdiri daripada duduk, baik pada saat di sekolah atau saat menaiki transportasi umum. Kedelapan, usahakan pada posisi berdiri saat menggunakan ponsel atau ketika sedang bertelepon. Kesembilan, selalu memilih tangga manual atau menggunakan eskalator. Kesepuluh, jika memungkinkan, pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Cara lain untuk mengurangi perilaku sedentari adalah dengan menyeimbangkan antara aktivitas fisik, baik ringan, sedang, hingga berat, dengan perilaku sedentari dan waktu tidur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya kesehatan paripurna, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Cara tersebut dirangkum dalam rumus 4S, yaitu sebagai berikut. Pertama, sweat atau berkeringat. Lakukan aktivitas fisik sedang seperti berkebun, bersepeda, atau menaiki tangga, hingga aktivitas fisik berat seperti berlari, berenang, atau bermain lompat tali yang diakumulasikan paling sedikit 60 menit per hari. Kedua, step atau langkah. Melakukan aktivitas fisik ringan, baik yang terstruktur ataupun tidak terstruktur, seperti berjalan, mencuci piring, atau menyapu. Ketiga, sit atau duduk atau perilaku sedentari. Untuk usia 5 hingga 17 tahun dianjurkan untuk membatasi perilaku sedentari maksimal 2 jam per hari, dan untuk usia 18 hingga 64 tahun maksimal 3 jam per hari, serta diharuskan untuk membatasi perilaku banyak duduk dalam waktu lama. Keempat, sleep atau tidur. Untuk usia 5 hingga 13 tahun dianjurkan untuk tidur selama 9-11 jam pada malam hari. Usia 14-17 tahun disarankan untuk tidur selama 8-10 jam, dan untuk usia 18 hingga 64 tahun direkomendasikan tidur 7 hingga 9 jam dengan waktu tidur dan bangun tidur yang rutin serta terjadwal.